terkait masalah ilmu tauhid di jalur la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, atau di proses tahalli menuju tajalli. Oleh sebab itu malam hari ini kami akan memberikan satu cara proses munculnya zikir sirul asror menuju fana'ul zikri itu bagaimana. Sebab banyak di antara umat manusia khususnya umat Islam terkait zikir tersebut itu disembunyikan atau ditutup, sehingga kita masyarakat menengah ke bawah tidak mengerti bagaimana proses wa inna ilaihi raji'un atau proses sangkan paraning dumadi. Sebetulnya sederhana saja. Proses sangkan paraning dumadi atau wa inna ilaihi raji'un laksana air hujan. Selama masih disebut air hujan, berarti air itu belum sampai ke laut. Tapi kalau sudah sampai ke laut, maka air hujan itu tidak disebut air hujan. Sebetulnya Allah memberikan gambaran pada alam itu sangat mudah kita fahami. Cuman berhubung di tengah masyarakat tidak ada sama sekali pendidikan penjabaran la ilaha illa anta untuk menuju la ilaha illa ana, maka kita tetap dikategorikan orang yang tidak kenal kepada Allah. Tetap kita kenal terhadap Allah. Kanti kabel lah ini, angel ini pedot-pedot. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap jiwa manusia, ruh manusia itu pernah mengalami kegelapan. Siapapun kita. Apakah itu nabi, tetap mengalami yang namanya kegelapan awal mula. Mengapa dikatakan mengalami satu kegelapan jiwa ini atau ruh ini? Karena bersinggungan dengan duniawiyah. Bersinggungan dengan duniawiyah. Sebab yang menjadikan gelapnya ruh terhadap Allah itu disebabkan duniawiyah.
Dan ini memang proses setiap diri manusia yang melaksanakan proses innalillahi. Cuman ketika saat proses innalillahi ini, bagaimana sekiranya ruh itu bisa kembali kepada Allah, yang di dalam Al-Quran Allah katakan wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat susah dan sukar bagi mereka yang tidak paham di dalam taklim la ilaha illa anta. Bagaimana mungkin kita sebagai umat akan bisa kembali kepada Allah sementara ajaran untuk kembali kepada Allah itu ditutup-tutupi atau disembunyikan. Gak mungkin Bapak Ibu. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Cuman kita saja yang membuat itu tidak jelas. Sampak-sampak di dalam kitab Hikam beliau Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan dunia ini al-aghyar hiya zulumatun. Al-aghyar itu perkara selain Allah. Maksudnya adalah duniawiyah. Iku zulumatun. Perkara-perkara yang menjadikan gelapnya hati kita pada Allah. Dan ini proses kita ketika saat di dunia dan Allah memberikan kesempatan kita di dunia ini untuk melaksanakan wa inna ilaihi raji'un. Malam hari ini kami tidak membahas tentang tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahuwa, tidak. Saya lebih fokus untuk malam hari ini akan membahas la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat pinten niku? Mohon untuk dikoreksi. Al-Anbiya ayat 87. Inilah kedudukan tauhid la ilaha illa anta. Di dalam tauhid la ilaha illa anta itu akan melahirkan namanya zikir sirul asrar. Di dalam zikir sirul asrar itu ada 3 pintu. Yang pintu pertama diterangkan Allah di dalam ayat Al-Anbiya
surat yang ke-21 ayat 87. Ini menceritakan kisah Nabi Yunus. Ya, kisah Nabi Yunus. Sirul Asron niku zikir tanpa lafaz, tanpa nama, tanpa suara, tanpa menyebut. Zul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 87. Wa dzannuni idhaba mughadhiyan. Di situ dikatakan Dzannun itu adalah Nabi Yunus. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan Dzannun, nun itu adalah nama ikan. Nama ikan. Ada yang mengatakan paus, ada yang mengatakan iwak nus. Dan nun itu Nabi Yunus proses gelap di dalam ikan gelap. Sejarahnya kan kalau kita bicara kisahnya, mengapa beliau itu dimasukkan dalam tempat yang gelap, hatinya gelap. Karena dia mengingkari ketetapan dari Allah yang berbentuk kaum, itu menolak ajaran beliau. Sampai beliau berdoa pada Allah yang isinya doa adalah Allah supaya menurunkan azabnya terhadap kaum tersebut. Azab berbentuk apa? Intinya adalah azab itu memusnahkan kaum-kaum yang tidak mau menerima ajaran Allah lewat Nabi Yunus. Jadi si Yunus itu mengeluh, bersedih hati, hatinya tatkala umatnya itu menolak ajaran beliau. Dan ini tidak boleh Bapak Ibu. Muhammad, janganlah kau bersedih hati manakala umatmu ada yang mendustakan ayat-ayat Allah alias tidak mau menerima. Jangan. Kita diajarkan untuk tidak bersedih hati terhadap umat yang tidak eksis menerima ajaran la ilaha illa anta ini. Nabi Nuh sendiri, Nabi Syuaib sendiri, orang dekatnya, istrinya menolak. Adab yang terjadi. Cuma Nabi Muhammad yang tidak berdoa untuk kaumnya yang tidak menerima supaya diberikan adab, tidak. Gara-gara Nabi Yunus mengingkari ketetapan dari Allah dengan bentuk, ada umat mayoritas yang tidak mau menerima ajaran inilah, dia mengeluh dan berdoa kepada Allah supaya umatnya dimusnahkan. Ini enggak bijak, Pak.
nggak bijak. Memang kalau kita kembalikan sifat basariyah, memang seperti itu. Memang seperti itu. Tapi nggak boleh. Kita bisanya untuk tidak mengeluh, tidak bersedih hati atas umat yang menolak ajaran itu, manakala kita hati ini langsung duduk di tajalli. Dengan bahasa sederhana, andai kata umat itu paham dengan isi sebenarnya ini, mereka tidak akan pernah menolak. Berhubung dia tidak paham, akhirnya menolak, bahkan mengatakan ajaran ini ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu, di samping beliau Nabi Yunus berdoa terhadap Allah meminta supaya dimusnahkan umatnya yang menolak, beliau meninggalkan kaumnya tersebut dan akhirnya Allah menguji atau memasukkan dia dalam perut ikan gelap. Itu artinya Nabi Yunus hatinya gelap. Kita masih gelap. Sehingga di situ muncullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Beliau Nabi Yunus ketika bepergian mughadiyan idzahaba tatkalane budal lunga sapa Yunus, keadaane atine mughadiyan muring-muring. Keadaane hati itu marah-marah. Masalah apa? Masalah umatnya menolak ajaran Rasulullah, ajaran beliau Nabi Yunus. Fadhonna allan naqdiru alaihi. Di situ fanada fidzulumat, Allah menetapkan si Yunus itu dalam ketetapan dimakan ikan. Is intine ngoten. Zulumat, dia dimasukkan di satu tempat yang gelap. Artinya hati kita Bapak Ibu tatkala masih ada satu iman dalam hati selain daripada hidup Allah itu, maka posisi hati kita gelap, Pak. Saya ulang, tatkala hati kita itu masih ada satu muncul iman selain Allah, konteks saya Allah bukan nama, hidup konteks saya bukan sifat, maka itu posisi roh ini dalam keadaan gelap. Gelap, Pak. Disinilah kita akan bertobat secara totalitas. Yang dalam hadis Rasulullah katakan disebut sebagai taubatan nasuhan. Di titik mana taubatan nasuhan itu? Ini Pak. Di titik su'aul basiro. Biasanya aku memakai rok, iki memakai ngain.
Yang hikam pakai ngain, Al-Qur'anil Kadim pakai ro. Ya wis saenak udele sampean saenake. Wis. Ketika di titik su'aul basyirah menuju ainul basyirah, inilah Pak masa proses disebut tahalli. Di situ ruh kita masih dikatakan gelap. Antara hati dengan ruh, di sini ada yang namanya iman atau ainul basyirah, mata. Mata hati kita yang terhijabi dengan bentuk hati masih ada iman yang berperan selain Allah dalam segala hal apapun. Sehingga di dalam tauhid la ilaha illa anta melahirkan zikir untuk dijadikan sebagai uzlah terhadap Allah. Yang pertama untuk bebersih diri, tempatnya di su'aul basyirah, merasakan, mengimani bahwasanya apa yang ada di dalam dan di luar dirimu itu sesungguhnya adalah wujudnya Allah. Hal ini ditegaskan di dalam surah Al-Hadid ayat 3 terkait siapa yang ada di dalam dan di luar diri jenengan dan siapa yang di awal dan di akhir setiap tahanan masalah apapun. Jawabnya di situ adalah Allah. Ketika kita mengimani, merasakan bahwasanya hidup yang mengeluarkan dan memasukkan nafas sambil hatimu mengucapkan ismudzat Allahu Allah tembus di ain, tembus di rasa atau di iman, maka itu yang disebut sebagai proses tahalli atau pembersihan iman selain daripada Allah. Makanya di situ dikatakan alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya tidak ada Tuhan illa anta kecuali panjenengan. Berarti caket tadi, dekat toh. Anta ya. Beda dengan la ilaha illallah. Jauh. Anta berarti dekat. Bahasa akal anta ini mukhatabnya pada Allah, Pak. La ilaha illa anta ini maksudnya adalah hidup. Panjenengan. Berarti ada dua. Ana makhluk mengakui anta subhanaka. Niki. Berarti anta niki mukhotobe statusnya adalah Allah, subjeknya Allah. Anta miturut ayat ini. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
Tidak ada Tuhan kecuali panjenengan. Berarti wis dekat iki. Iki Rasulullah memberikan satu keterangan tentang hadis niki, tentang tauhid iki. Anta budallaha ka'annaka taroh. Olehnya kau menyembah pada Allah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan loh Pak. Mana bahasanya ka'annaka taroh ini? Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu su'aul basirah. Hatimu ada satu rasa iman bahwasanya selain Allah tidak ada. Selain hidup tidak wujud, tidak kuat, tidak apapun. Intinya yang berperan hanyalah Allah semata. Ini kalau bahasa tahapan Islam iman disebut ihsan di dalam muraqabah. Anda sudah merasa dimanapun Anda yang kau hadapi, kau merasa selalu dilihat Allah. Atau kau selalu melihat Allah seakan-akan. Munculnya rasa itulah yang dimaksud ka'annaka taroh. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Ini proses penghilangan kegelapan, Pak. Tidak ada Tuhan kecuali panjenengan, berarti ini ngajengi pun di depan. Subhanaka maha suci panjenengan, ini sak temeni ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku minadzalimin, golongane wong sing padha ngani ngoyo. Iki Yunus ngakoni kesalahan, lah munculin nafsu lawamah, getuni, mengkecewaki, menyesali apa yang sudah kita lakukan, ternyata itu adalah bentuk kezaliman kita pada Allah. Ini taubatan nasuhan di situ. Bapak Ibu, mengapa kita ditekankan untuk berzikir sirul asrar? Karena di dalam hati kita masih ada iman selain Allah. Sehingga sirul asrar di pintu pertama su'aul basyirah itu adalah penghujaman terhadap ruh supaya matanya ruh, yaitu imanul haq, cek nih buka. Alam musyahadah biar buka. Dipaksalah ruh, dihujamkanlah ruh untuk hanya beriman, merasakan yang berperan itu adalah Allah. Hanya Allah. Sampai kapan? Pokok isuwe ngono tok. Ulama khilaf ketika saat Nabi Yunus di dalam perutnya ikan, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Ada yang mengatakan 17, 21, 40 hari 40 malam. Pokoknya suwe, wis ngono ae. Gak usah debat. Berarti jenengan kedah uzlah, pokoknya suwe. Urusan kapan-kapan semua iman selain Allah di tengah-tengah ini hilang, urusannya Allah dulur. Yang terpenting kita adalah nyibukkan hati untuk berzikir sirul asrar di tahapan pertama su'aul basyirah ini. Nanti kalau Allah sudah menganggap cukup
Yunus ada di dalam perut ikan, dikeluarkan. Ingat, di situ ada yang terpenting yang akan kami garis besar ini. Nabi Yunus tidak ingin dikeluarkan dari perut ikan, enggak. Dia hanya deple nang Allah, ngakoni kesalahan nih. Jangan ada niat di dalam diri Anda ketika beruzlah melakukan sirul asr ini untuk mencapai makrifat Allah. Jangan, walaupun itu maksud dan tujuannya Anda itu adalah wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah di musyahadah. Tapi ketika saat Anda itu melakukan dzikir sirul asrar, jangan. Biar Allah sendiri yang membersihkan dan yang mengeluarkan dari kegelapan itu. Dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, pengajaran hal seperti ini setahu saya ketika masa saya bertaklim tidak dibuka, Pak. Mencari sendiri. Kurang dekat hubungan saya dengan orang tua bagaimana? Itu pun orang tua mengatakan cari itu sendiri. Dulu saya ya carinya soro. Kau juga harus tahu soro. Apalagi dengan orang lain. Kurang dekat bagaimana antara anak dengan orang tua? Paling dekat toh Pak ya. Nguniku ora ditutui. Alasannya katanya biar tahu soro. Memang pada itu saat itu zaman di mana masih belum dikatakan zaman akhir Pak ya. Sekarang sudah penghujung zaman akhir. Jadi Allah ngambil spekulasi ya. Ditutupi iblis perkara ini lewat tangan-tangannya, akhirnya terbongkar juga. Udah. Cukup bagi kita ketika beruzlah baik secara khos maupun am, secara khusus maupun secara umum, yang melaksanakan hati ini berzikir sirul asrar, lepaskanlah imanmu yang tadinya ada selain daripada Allah. Contoh ini. Saya tidak pakai payung, keluar rumah hujan. Kemudian hujan itu membasahi baju kita. Hatiku ada iman yang membuat basah bajuku adalah air hujan. Ini iman di syariat dulu Pak. Lepaskan itu. Lepaskan. Karena air hujan itu juga makhluk. Tinggal percaya dan tidak, di dalam dan di luar air hujan itu Allah. Hidup. Iman kita harus masuk di situ. Lagi kita di syariat dibekalilah, diajarilah tentang iman terhadap Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Ada 6. Itu karena proses kita di innalillahi, nggak ada masalah dan itu benar. Cuman kalau sudah masuk di la ilaha illa anta, ahadiyahkan 6 itu. Jadikan 1 6 itu. Caranya lihat hidup. Hidup dalam nama Allah,
hidup dalam malaikat, hidup dalam para rasul, dan hidup itu siapa? Ternyata hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ahad, ya ini satu di dalam banyak. Ini ahad di dalam ahadiyah. Ini Bapak. Ketika saat hati ini terus menerus melakukan zikir sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah, yang perintah langsung dari Allah yang tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26 dan atau surat Al-Ahzab yang di situ menjelaskan tentang zikir mulai pagi sampai pagi terus disuruh untuk berzikir. Maksudnya zikir ini Bapak, memang di situ dikatakan wadhkur isma rabbik, isim jeneng, tapi maksudnya bukan nama. Bukan nama. Kau akan ketemu muncul nama Sirul Asrar, buka di dalam Al-Qur'anul Qadim baru ketemu kau. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim di situ kita ketemunya tulisan isma, wadhkur isma rabbika, wadhkur dzikira kuwi Muhammad, atau sebutanlah Muhammad isma rabbika dengan nama Tuhanmu. Dzikira kuwi bukrata wa asila, pagi sampai sore, malam sampai pagi. Begitu Pak. Inilah yang dimaksud saudara-saudara kita di dalam ilmu sejati, sholat 24 jam. Ya ini yang disebut sholat daim, ada di situ. Ini tanpa diucapkan Bapak Ibu, su'aul basyirah ini tanpa diucapkan, dirasa, diimani di dalam diri jenengan bahwasanya apa yang ada di dalam dan di luar diri Anda semuanya itu dipenuhi oleh hidup. Dialah satu-satunya yang berperan, lainnya sudah tidak ada. Terus ada pertanyaan di situ, Gus gak gendeng mungkin? Ada, tanya. Lah nyapa gue mikir gendeng? Gak usah kau pikir nanti apakah saya gila, terus gimana? Gak usah kita pikirkan. Tadi sudah saya katakan, ketika berjalannya syu'aul basyiro atau su'arul basyiro, udah jangan mikir urusan-urusan Anda, kapan aku iki ketemu Allah, gak usah. Boleh ono tendensi. Kita diajarkan di dalam thariqah tentang robitoh Pak. Robitoh itu nyambungi kita sebagai murid terhadap mursyid. Di situ kita diarahkan supaya menghadirkan wajah mursyid. Memang la ilaha illallah seperti itu Pak, jangan kau salahkan. Cuman kalau robitohmu terhadap selain Allah, jangan harap kau akan bisa sampai bertemu Allah. Enggak bisa Pak. Tidak bisa. Harus kita lepas. Wong namanya niat pengharapan wusul itu aja harus kita tanggalkan. Sudah cukup bagi kita untuk terus melakukan hati ini. Zikir sirul asrar di su'aul basyirah. Nanti Bapak Ibu, Allah sendiri yang menilai, oh sudah habis apa iman
yang menyekutukan terhadapku, kata Allah, dalam dirimu, otomatis nanti Anda dengan sendirinya akan dimasukkan ke ain sesuai dengan janji Allah. Apa janji Allah di situ? Dalam surah Al-Ankabut, dilihat surat yang ke-29 ayat 5. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Sekedap. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang maha mendengar, maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut itu surat ke-29, Pak. Kapan janji Allah itu akan datang? Itulah ketika saat di titik panjenengan kali kula ini sudah ditaruh di Ainul Basiroh. Berarti perkara selain Allah di dalam dirimu sudah tidak ada. Inilah yang disebut makrifat. Ini kita belum bicara fana'ud dzikri atau la ilaha illa ana, Pak. Belum. Tanda kalau kita sudah diletakkan di ma'rifatullah atau ainul basirah, dalam hati ini tidak ada iman selain Allah. Seperti malaikat sudah tiada, makhluk siapapun termasuk si ana tadi, ana hamba yang berhadapan dengan anta. Ini ya, anta ini kan Allah, Pak, hidup. Sakit dipaham ya? Berarti ana ketika saat di tauhid ini, ana kita makhluk. Ketepatan dalam ayat ini maksudnya adalah Nabi Yunus. Ini sesungguhnya ingsun Yunus, ana. Ingsun kan ana, Pak. Ana, saya. Yunus. Berarti ana makhluk yang menghadap terhadap anta Allah. Ngoten nggih? Nah, itu semuanya akan hilang ketika saat sudah di titik-titik, detik-detik ainul basirah. Jadi anak makhluk tadi yang menghadap sudah tidak ada, anta Allah yang dihadap sudah tidak ada. Makanya di dalam Hikam Ibnu Athaillah mengatakan la ibsar wa mubsar wa basar. Yang melihat tidak ada, yang dilihat tidak ada, mata untuk melihat juga tidak ada. Fana semuanya, Pak. Itulah namanya ahad. Itulah namanya makrifat pada Allah. Gampang ya?
Gampang karena ini ilmu. Teori aku yakin Anda sudah paham kok sebetulnya itu. Cuman yang di belakang loh di channel banyak yang nggak paham, makanya tak pahamkan ini. Lah, ini sebuah teori aja Pak, ini sebuah ilmu aja. Harus jenengan ini nanti harus praktekkan. Harus itu dipraktekkan, terserah kapan terserah. Yang jelas Allah sudah janji, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, ya, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Pasti datang. Ini Ainul Basyirah pasti datang. Apakah ini hanya cuman Nabi Yunus saja? Diteruskan ayatnya nomor 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniun 'anil 'alamin. Nyuwun sewu Bapak. Ini tidak hanya terjadi pada diri Nabi Yunus aja, akan tetapi juga terjadi pada diri kita sebagai makhluk. Sebagai makhluk. Kalau konteksnya kita mengambil dari sisi hakikat loh Pak, bukan sisi syariat. Sisi hakikat ternyata ruh kita itu alamnya, zonanya dalam keadaan gelap. Untuk keluar dari kegelapan menuju terang benderang, yang disebut kembali kepada Allah harus mengikuti hal seperti ini. Mau tidak mau wajib. Loh, kalau sudah Ainul Basyirah, detik-detik di situ, apa tandanya? Tanda di dalam diri panjenengan bagaimana? Pertama, kemarin sudah saya kaji di Al-Hikam pasal 38. Ya, pasal 38. Orang-orang yang sudah dikatakan wasilin itu sudah bebas dari aghyar. Hatinya sudah bebas. Berarti jenengan dilalaikan hati ini terkait urusan-urusan selain Allah. Yang tadinya mohon maaf istri kita keluar ke pasar khawatir ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Iku wis gak ono. Enggak ada sudah. Yang tadinya kita memikir bagaimana nasib masa depan anakku besok, udah tidak ada. Dilalaikan Allah. Ketika saat detik-detik Ainul Basyirah. Apa itu bisnis, apakah itu apapun, hati dilalaikan Pak, udah. Sehingga dalam ayat lain Allah katakan, digambarkan gini. Idza dzukira ismallah, idza dzukira ismallah wajilat qulubuhum. Hati bergetar Pak. Maksudnya bergetar itu al-aghyar sudah tidak ada. Satu. Apakah itu sekalian seakalnya? Bisa jadi.
Bisa jadi kalau seakalnya Pak, iki orang lain mengatakan kita adalah majnun. Kita dikatakan orang gila karena ditarik majdub, ditarik Allah di dalam musyahadah. Kita nggak bisa di situ memilih di antara dua hal, tidak bisa Pak. Etikanya kita cukup nganut aja pada Allah. Makanya kalau tanya Gus, kalau di situ nanti gak gendeng, aku gak bisa jawab Pak. Iku urusane Allah. Karena kau masih takut dengan gila, ya gak usah ngaji. Itu gak usah. Gak usah sampai niki meraktek ini gak usah. Turung-turung Gusti Allah wis diatur. Kan nggak boleh Pak ya, nggak boleh. Etika kita nggak boleh Pak. Manut aja. Nanti Allah pasti meletakkan kita yang terbaik Pak, terbaik. Nggak mungkin Allah itu meletakkan kita tidak terbaik, pasti terbaik. Wong namanya kekasihnya. Satu misal, tapi saya tidak nakut-nakuti loh ya, enggak loh ya, nggak nakut-nakuti. Urusan sampean wedi gak wedi terserah. Bisa jadi nanti kita diuji Allah. Bojo anak dunya brono dicucuk petik. Aku gak nakut-nakuti. Apabila kita diuji di situ, Allah itu membebaskan kau. Nah, ngenteng, Allah itu mengentengkan Anda sebetulnya itu. Tapi apakah mesti begitu nanti? Ya tidak lah Pak. Semuanya itu apa kata Allah? Allah tidak akan pernah meletakkan Anda di posisi yang tidak enak. Enggak, mesti bagus. Walaupun satu sisi kelihatannya tidak enak. Ada maksud tersendiri di situ. Nabi Yunus dipisahkan dengan istrinya ketika ada di perut ikan berapa hari. Jadi ya gak enak menurut beliau, sifat basariah kita, sinten siapa yang mau. Tapi ini wajib, harus dilakukan. Udah gak usah mikir tutuk kuno Pak, nanti sampean tambah gak gelem ngelakoni. Wis serahkan pada Allah sudah. Pertama, hatimu dilalaikan tentang urusan-urusan selain Allah karena sibuk jenengan ini bercinta hanya pada Allah. Ruhnya enggak ada sudah, nama ruh enggak ada, nama air hujan tidak ada sudah. Itu namanya ahad. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hati panjenengan itu oleh karena hambanya sudah hancur musnah, maka segala apa yang terjadi di situ, mohon maaf, saya belum mengatakan innani anallah atau la ilaha illa ana belum. Di situ hati panjenengan itu selalu koneksi pada Allah, hanya hidup itu yang berperan, sudah tidak ada. Terus siapa yang menetapkan itu? Ya dirimu, dirimu siapa? Lah, baru nanti hakul basirah menetapkan ingsun. Wis mulai anget iki. Anget. Kalau sudah hakul basirah itu Pak, pengikraran diri tentang masalah nafsu, nun faksin diri, akunya Allah.
Akhirnya muncullah yang namanya tauhid la ilaha illa ana. Di sini akan melahirkan zikir yang disebut fana'udz dzikri. Apa itu? Sudah kefanaan. Anda wis gak merasa, sing iling Anda tidak, yang melihat jenengan makhluk tidak, tinggal yang terjadi ingsun Allah. Ini tidak bisa direkayasa, Pak. Nggak bisa, nggak boleh. Belum sampai di titik ainul basyirah ke hakul basyirah, nggak bisa. Hati ini muncul aku Allah, nggak iso. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya ketika saat Anda itu sudah selesai proses su'aul basyirah menuju ainul basyirah dan hakul basyirah. Jadi ana hamba tadi yang ada di su'aul basyirah nggak ada. Anta tadi yang mukhatabnya Allah itu sudah tidak ada. Tinggal apa? Ana Allah. Kalau bahasa saya syariatkan adalah ana Allah. Bagaimana mereka yang memaksakan diri artinya belum sampai pada ainul basyirah terus diucapkan bagaimana hukumnya? Dijawab di dalam surah Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 29. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam dzalika najzidz zalimin. Dan barang siapa di antara mereka berkata berupa perkataan sungguh aku adalah Tuhan selain Allah. Maksudnya selain hatinya itu muncul anak Allah tapi makhluk. Lo ngono paham maksudnya nggih? Karena saking gedene, saking besarnya namanya takabur. Namanya merasa lebih tinggi daripada yang lain. Apakah diucapkan di dalam lesan ini ilahun min duni? Bukan. Maksud ayat ini, saya merasa diriku hamba ini yang melakukan tausiah ini loh maksudnya. Paham nggih? Iku podo karo aku mengikrarkan diri sebagai Tuhan dalam arti kata yang paling jelas, ana al-haq muncul, kehambaannya yang muncul, maka itu tidak boleh. Barang siapa melakukan hal itu, fadzalika najzihi jahannam. Allah menyiapkan neraka jahanam. Artinya apa? Nanti kalau saya samen komentari ilmunya masih ada di bawah, mangkel nih nanti. Lah itu namanya karena saya merasa diri saya yang berilmu, saya makhluk. Nah, yang dimaksud la ilaha illa ana di sini Bapak Ibu adalah mereka yang awalnya sudah melalui proses su'aul basyirah ke ainul basyirah bahkan hakul basyirah. Jadi hakul basyirah adalah penegasan tentang ana itu sopo.
ana itu siapa? Itu dengan sendirinya akan muncul di dalam hati panjenengan. Aku Allah. Bukan aku makhluk loh Pak ya. Hidup itu loh akan mengatakan hal itu. Yang mendengarkan, yang mengucap itu adalah hidup. Di dalam kitab Sirul Asror Pak, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau uzlah pengalaman pernah dihadapkan, didatangi iblis. Yang iblis mengatakan mengaku-ngaku sebagai Allah. Di dalam beliau itu ada bisikan suara ataupun terwujudkan sesuatu makhluk mengatakan dirinya Allah. Mengapa beliau mengatakan iblis? Karena dia merasa diri hamba yang mendengarkan, ya. Terus makhluk siapa yang ngaku-ngaku iblis itu mengatakan aku adalah Allah, berarti ada dua. Berarti niki yang dimaksud iblis di situ. Masih ada dua. Kita mang Pak, si ono luru. Jadi hakul basyiro itu yang mengatakan, yang mendengarkan bisikan itu satu pelaku. Hidup itu sendiri. Ada pertanyaan, Gus kula waktu uzlah niku ada bisikan. Bisikan mengatakan aku adalah Allah. Mboten nonton gambare swara tok niku bener Allah. Lah ngoten nggih. Gampang ae jawab. Lah jenengan rumangsa hambamu yang mendengarkan. Nggih, bukan. Iku iblis. Nek dirimu pada saat itu sudah tiada, betul, itulah Al-Ahad, itulah Allah. Itulah yang dimaksud Qul huwallahu ahad. Itu. Bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Ini makalah menegaskan tidak ada yang berperan kecuali Allah. Tidak ada yang beriman hatimu kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Hati sudah tidak ada selain Allah, bahasanya seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tandanya paling mudah. Anyes Pak. Hatimu anyes, damai. Gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah. Ketika detik-detik sudah di ainul basirah. Jadi ainul basirah dan hakul basirah pana'udzikri wis sak paket gitu loh. Sak paket pun. Bila mana kau sudah melepaskan sandalmu, maka diperbolehkan kau masuk di dalam masjid. Barang siapa yang sudah melepaskan cintanya terhadap selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima kau sebagai kekasihnya. Loh gampang toh. Bundelane cuman teng mriki, Pak. Niki lho, su'aul basirah ke ainul basirah. Makanya sibukkan dzikir iki. Bila mana dzikir ini muncul su'aul basirah ke ainul basirah mudah, sampai berzikir sir, gak apa-apa, dzikir sir. Atau pakai media lain. Kula niki nek betul bedile manuk niku gampang. Su'aul basirah iku bisa ke ainul basirah, Gus. Oh. Ya wis nang ndi bawa bedile manuk. Ukuran nika lho, Pak. Jangan sing 5. Jangan 5,5, Pak. Sing 4,5 niku kan gak ada izinnya kan gak apa-apa lah gitu ah. Gotrinya itu kecil. Wis mbuh bedil apa, bedil awang-awang apa piye. Wis terserah medianya apa, Gus. Aku media kula mbok pacul ngalor ngidul.
Ya sih kui mediamu. Media iku toriko, Pak. Media iku asine toriko. Anu iku lho Gus, kalau senengane ngudek. Ngudek kopi dodolan. Ya media iku ae. Pasti Allah menghadapkan panjenengan media berbagai media, Pak. Macam-macam medianya itu. Ada media baca buku, ada media Anda merokok, ada media Anda minum itu terus gini Pak ya, diamain ya udah. Allah selalu menghadapkan berbagai thariqah, berbagai media untuk bertemu Allah di situ. Terserah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apakah yang dikehendaki Allah itu hanya golongan-golongan para nabi dan para rasul atau para waline Allah atau anak-anak kiai tok yang sampai di situ? Mohon maaf. Ingat, kita masuk dalam hadis qudsi atau gimana itu, Allah katakan bahwasanya innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu tidak melihat perejengan dohirmu, statusmu iku apa, gak. Gusti Allah orang delok ning gunung kuwi sugih apa melarat, Allah tidak melihat dari arah situ. Kamu jadi orang pejabat apa orang rakyat biasa, ya tidak, Allah tidak melihat di situ. Kau jadi kiai atau gak jadi kiai, Allah tidak melihat di situ. Kalau kita sudah masuk di ranah tauhid la ilaha illa anta, Allah tidak melihat kau pinter moco kitab opo gak, ndak. Allah juga tidak melihat kau itu pinter moco Quran opo gak, ndak. Karena apa? Ini adalah perilakunya roh, bukan perilakunya jasad. Paham nggih? Oleh sebab itu panjenengan yang tidak, mungkin banyak yang tidak bisa membaca Quran, banyak yang tidak mengerti tentang hadis, tidak mengerti tentang masalah membaca kitab. Jangan pesimis. Kalau urusan wa inna ilaihi rajiun, duduknya ada di ruh, di dalam sirul asrar. Mesti tak buka jenengan hal seperti ini. Sebab banyak di antara panjenengan ini yang mengeluh tentang masalah kula niki syariat kula sik tipis ora iso maca kitab, ora iso maca Quran, tapi ati kula niku pun saged nrimo. Salah, boleha. Saya belajar itu. Kalau menurut bahasa saya, itu sudah waktunya kau. Udah waktunya. Sebab Allah tidak melihat secara fisikmu, akalmu itu limpat atau tidak, cerdas atau tidak, gak butuh masalah lagi. Paham tentang ilmu dohiriyah atau tidak, Allah tidak melihat itu. Walakinallaha yanduru fi qulubikum, tetapi Allah melihat hatimu bagaimana ketika saat ini didatangkan sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina, mendengarkan terus mentaati ataukah mendengarkan kemudian mendurhakai. Dikembalikan terhadap itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang menjadi persoalan selama ini adalah oleh karena
ini ditutupi di tengah masyarakat manusia umat Islam khususnya, maka jangan heran kalau kita sebagai umat tidak bisa sampai ke ainul basiroh, makrifat Allah. Gak iso. Sehingga apapun yang kita laksanakan pada diri kita, contohnya sholat, nggak bisa memenuhi target apa yang dikatakan Rasulullah tentang ihsan, tidak bisa. Kata Rasulullah, antak budallaha, apabila kau itu menyembah pada Allah, ka'annaka, koyok-koyok itu taroh, melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Enggak iso Pak muncul dalam hati mboten saged hal itu. Karena tauhid kita masih duduk di la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Untuk naik ke la ilaha illa anta, ini ditutup. Jalur menuju ke situ ditutup. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makolahnya. Bagaimana mungkin kalau roh itu dicancang nafsu terus dikongkon balik nang Allah, bagaimana mungkin bisa? Laksana bagaimana mungkin diikat rantai di Mojokerto, diikat rantai di Cagak terus disuruh pergi ke Malang. Ya nggak bisa. Otomatis itu harus dilepaskan ikatan-ikatan itu. Lah yang mengikat roh kita itu adalah al-aghyar, perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam jagatnya hati, jagatnya ruh ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kegelapan terhadap Allah. Makanya saya sangat setuju dengan adanya Mbah Boyot dulu tentang mengkaji tentang ilmu sejati. Ada yang dengar ilmu sejati? Dulur papat limo pancer. Itu mengulah Pak sifat basariyah dan sifat basiroh yang di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amarah. Yang di dalam basiroh adalah nafsu lawamah dan mutmainnah. Sebetulnya seperti itu. Sehingga melahirkan itulah ya, melahirkan dari satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu lahirannya anak kuno, akhirnya muncul nafsu lawamah dengan mutmainnah di situ. Wong biyen itu ora patek isok maca Quran Pak, yo gak isok fasih. Tapi lakune hati pener tiang dulu itu. Makanya murid saiki ambek biyen niku kopioran saiki. Gitu. Mohon maaf, guru biyen niku mboten mungkin jewer nek gak ono kesalahan. Yang tujuannya adalah mendidik supaya nafsu lawamah muncul dan akhirnya mutmainnah. Untung dulu nggak ada undang-undang KDRT, jadi gak wani Pak. Murid dulu itu wadul, bahasa Indonesia ini wadul napa? Melapor nang orang tua itu nggak berani Pak. Karena apa? Pasti ditambahin oleh orang tua. Saya sendiri ketepatan pada waktu itu istilah Pak Li saya sendiri yang jadi kiai waktu mulang saya tentang masalah ilmu syariat di Pondok Sirajul Thalibin itu. Biasa Pak Mariasar itu berangkat nyapu-nyapu, dikatakan roan ya, terus
bawa apa namanya ini kalau minyak gas itulah. Nah, lah pada waktu itu saya diceritai tentang Joko Budo. Diceritai Joko Budo, ngerti Joko Budo amen? Ceritane niku ngeten, ya lucu ya wedi. Joko Budo iku wis gak enaknya tak critakno. Mergo rada setengah gak enak ya. Ngene. Ada yang mikul. Dipikul, mbasa dipikul itu dipikul lah, disanggul lah. Ditandu. Jadi Joko Budo di barang itu saking ngantepe dipikul warga. Terus di depan itu ada itu loh, orang bakar bata itu Pak ya, linggan ya. Opo kok anget iki? No. Terus diomongi orang bakar bata, mundur. No. Panas masalahnya. Dan setelah kula niku guyu. Padahal itu gak bisa tak empet kula guyu. Padahal iki ngaji tenan. Ngoten niku nyun sewu Pak, sejenis serban beliau diseprit kula tawas. Jenenge kena pipi ngeten sakit to Pak ya. Ngoten niku kula kondo abah. Bah. Cak Put iku lho, namanya Mahfuz Zaini, Ki Haji Mahfuz Zaini. Mari disamblek. Waktu itu mboten kakek ngomong. Ditambahi kanjingi lawang. Jawane kita belon lah ngoten ya. Mboten. Bahasane kau nek gak nakal gak mungkin guru itu nganu awakmu. Justru guru nganu awakmu iku didik supaya kamu disiplin. Sekarang ayo laksanakan kaya ngono. Wadon nang orang tua yang marani guru nih lah ngoten iki sakniki. Habis itu nek gak ono dil-dilan moro nanggone kepolisian. Ini zamannya sudah kualik. Sehingga nek cara lari sakniki anak sekarang itu boleh nggak patek punya tata krama terhadap guru nih. Iki lah ngomong sarengat apa ya? Sarengat pendidikan. Sama juga kita sudah masuk pada dunia hakikat. Maka apa sistem di dunia syariat kui paham gak paham tentang syariat iku gak penting monggo sampean kalau sudah hati duduk di hakikat, karena itu perilakunya ruh bukan perilakunya jasad. Ini saya katakan bagi Anda yang sudah kadung, ngerti? Sudah kadung. Sudah terlanjur mau belajar ning pondok syariat ya sudah tuwek, gak mungkin ya dah. Supaya Anda tidak pesimis. Jangan mengikuti makalah. Ada Pak makalah yang mengatakan gini, kau nek syariat belum mencukupi, syariatmu kalau tidak tebal, jangan sekali-kali kau masuk hakikat, rusak gambar. Ini ada makalah seperti ini bagi panjenengan yang sudah kadung. Nek menurut saya sudah gak kanggo makalah itu. Kalau sampai masih merintis mulai bawah, anak kita pondokkan. Memang. Sebab masuk dalam kategori asyariatu bila hakikoh. Dadi ini al-hakikatu bila syariah. Dadi ini. Syariat tanpa hakikat. Jadi ini. Hakikat tanpa syariat. Jadinya begini. Tapi sampai kalau sudah kadung seperti ini. Mosok sih Pak kati gembul lari pondok ibtidak. Nah, udah Anda sudah waktunya sirul asr itu dipupuk. Urusan syariat sampean itu sak mampu sampean.
Jangan dipaksakan seperti teman-teman yang lain yang syariatnya tinggi-tinggi. Jangan. Turun lagi lah engkau. Udah, lakukan semampu jenengan. Apa sih syariat itu? Perilaku jasmani itu loh. Perilaku jasmani Anda itu loh yang dimasukkan dalam hukum 2, larangan dan perintah. Ya udah sak mampu sampean ae. Wis tuwa-tuwa diperintahno mangan jagung. Ya. Lah lambung sampean iku wis lambung ini sudah bermasalah. Ya bubur mestinya. Udah, itu kan urusan fisik, Pak. Sing penting dalu ini sesuai dengan tema, sibukkanlah hatimu untuk berzikir sirul asrar. Udah cukup. Allah sudah janji. Mangkana yarju liqa Allah fa innallah ajalallah. Nanti hari yang dijanjikan pasti datang dalam diri jenengan. Sing penting jangan sampai Anda itu punya tendensi terhadap Allah. Sudah cukup melakukan perbuatan tindakan tahali bebersih diri dari iman selain Allah yang berperan. Udah. Urusan nanti kapan diletakkan Allah di ainul basirah, udah itu urusan Allah yang pasti akan terjadi. Dan disitulah Pak nanti akan muncul satu kalimat, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ana di situ bukan anak hamba, bukan anak anta tadi. Anta sudah hilang, anak hamba sudah hilang. Yang dalam ayat lain Allah katakan umpama ditarik di bahasa syariat, itulah yang dimaksud laisa kamislihi syai'un. Mengapa yang dikatakan laisa kamislihi syai'un tidak bisa kau serupakan dengan apapun yang ada di langit dan di bumi, sehingga ada bahasa kosong? Karena kita melihat dari mata zahir, nah, ini kita katakan kosong. Coba lihatlah dengan mata hati, kosong inilah justru yang berisi. Dan yang tadinya berisi seperti wujud meja dan lain sebagainya, itu akan jadi kosong. Kebalik. Berarti kuantum ada di dalam teori kuantum ya, di kimia Pak ya. Ada yang paham? Teori kuantum. Jadi sing kita anggap wujud ternyata gak wujud. Yang kita anggap tidak wujud ternyata yang wujud. Itulah hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kumaksud, ruh itu sudah dikatakan kembali kepada Allah. Barang siapa di dunia ini sudah melaksanakan sangkan paraning tumati, mesti husnul khotimah. Mesti husnul khotimah. Barang siapa saat di dunia ini sudah melaksanakan wa inna ilaihi raji'un, ketika detik-detik ajalim musamma datang, mesti husnul khotimah. Kebalikan, barang siapa saat di dunia belum menjalankan ini, maka mesti su'ul khotimah. Jadi barometernya ada di situ. Istilah bahasa ruh, bagaimana mungkin bisa sampai pada Allah? Lawang ruh itu terikat oleh rantainya nafsu yang berupa al-aghyar, yang berupa duniawiyah.
Makanya kalau sudah melakukan sirul asrar, jenengan wajib hati ini tinggalkan selain Allah. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, maksud daripada tali Allah yang mana. Di situ tidak dijelaskan sirul asrar, zikir tidak. Tidak, Pak. Di situ hanya disebutkan fungsi. Fungsinya tali Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Ini fungsi. Fungsinya ini. Barang siapa yakfur bittaghut, meninggalkan tauhid al-aghyar selain Allah ini, maka wa yu'min billah, mereka imannya itu ahad, hanya pada Allah. Berarti berjalannya mulai sirul asrar di su'aul basirah, rasa itu. Kalau jenengan hati sudah tinggalkan itu, maka faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Itulah yang disebut sebagai seseorang yang memegang teguh tali Allah. Mboten disebutkan di situ sirul asrar tali ini Allah, enggak. Fungsinya tok yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Hati meninggalkan selain Allah, kemudian hati bertemu Allah. Wis, sampai kembali nang dzikir sir, apakah di situ fungsinya ada di situ? Tidak. Jinten mriki ahli thariqah puluhan tahun kita dimasukkan di dalam alam mukasyafah. Ditemukanlah kita bersohib, berkancan, berteman dengan para malaikat. Ditemukanlah kita para kekasih Allah. Ditemukanlah kita terhadap iblis atau alam barzah, atau alam surga, alam neraka dan lain sebagainya. Muternya ning makhluk, Pak. Tidak bisa yakfur bittauhid, tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Apalagi kita turun zikir la ilaha illallah, itu hanya kita ucapkan di lisan. Tidak bisa tembus di dalam hati, di dalam apa? Maksud daripada Allah sebetulnya tidak bisa. Karena apa? Sistem sirul asrar kita tidak laksanakan. Inilah persoalannya. Sehingga tuas baca dikeraskan baik di lisan maupun di hati. Kita wadifahkan tapi tidak bisa tembus ke makrifat Allah. Persoalannya kita belum buka sirul asrarnya. Tali Allah belum kita pegang. Itu persoalannya. Bahkan setelah ayat ini 256 itu berarti 257. Allah memberikan penegasan. Ada dua golongan di situ. Barang siapa yang menjadikan iman hatinya, imamnya hanya Allah, maka dia akan menemukan satu terang benderang. Tapi sebaliknya, mereka yang menjadikan selain Allah nafsu itu sebagai imamnya, maka kegelapan yang terjadi. Masa begini itu si kurang bisa dipercaya. Konteksnya ini adalah pengajaran ruh, bukan jasad. Pengajaran tauhid la ilaha illa anta, bukan la ilaha illallah. Ini yang kurasakan mulai proses kecil itu, Pak, ketika la ilaha illallah dan illahua mboten saged, Pak. Hati melepaskan rantainya nafsu, gak bisa. Tidak bisa. Melepaskan tauhid itu gak bisa, Pak. Gak bisa. Kadang-kadang kita itu sudah alim ilmu tenan. Ilmu apapun, ilmu tentang
masalah fuqaha, ilmu tentang tasawuf, tapi belum laku sirul asrar. Mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Yang ada di dalam hati kita selalu takabur. Jadi sungguh. Kita mengerti tentang ilmu di dalam tauhid mulai awal sampai akhir. Ilmu pak ilmu. Tapi manakala kita tidak mau kholwat uzlah sirul asrar, tetap takabur. Ini alhamdulillah saya ada koreksi dari teman jamaah terkait masalah iblis, Pak ya. Tentang mengapa iblis mengatakan dia tidak mau bersujud terhadap Adam. Karena di dalam diri iblis ada takabur. Luwih benar, luwih bagus, lebih baik dirinya daripada Adam. Tertuang di dalam surah Sad, ya. Surat yang ke-38 ayat 76. Qala berkata sopo iblis, ana utawi saya iku khairu minhu, iku khairun luweh apik minhu katimbang Adam. Khalaqtani menjadikan panjenengan ni ingsun iblis minarin dari api, wa khalaqtahu lan menjadikan kau Allah hu ing Adam mintin dari tanah. Lebih baik aku daripada Adam. Ada lagi di dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 12. Qala dawuh sapa Allah, ma utawi opo mana aka, ma utawi perkara iku mana aka nyegah ka ing sira iblis ala tasjuda idza amartuka, ndadekno kuwi ora gelem sujud nang perintah nang Adam atas perintahku. Apa sing ndadekno awakmu iku menghalangi dirimu untuk tidak mau bersujud? Qala jawab sopo iblis, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sama maksudnya, berarti takabur. Siapapun kita beralim di dalam ilmu fuqaha atau ilmu hawadis atau ilmu Quran, bahkan ilmu tasawuf sekalipun, paham tentang masalah notoke ilmu tasawuf la ilaha illa ana, manakala belum menjalankan khalwat uzlah, pasti di dalam hati kita masih terselip takabur. Sungguh Pak, ini mohon dicamkan loh ya, mohon dicamkan, mohon dicamkan. Sebukur apapun, setinggi apapun ilmu tasawuf kita, ilmu loh teori, sampai notok la ilaha illa ana paham, tapi manakala belum praktek ruhnya berkholwat uzlah, masih di dalam hati terselip takab. Hati-hati Pak. Makanya ngaji ilmu iki yo penting, tapi nek ngaji tok gak penting.
lebih penting praktek. Mengapa kami menekan baiat itu? Semata-mata supaya Anda turun praktek. Gitu loh Pak. Bukannya perkara meninggalkan itu dosa nggih baiat. Semata-mata untuk menekan terhadap ruhmu, lekaslah. Pak kemarin saya katakan, udahlah, kemakrifatanmu di ainul basiroh pada Allah itu jangan sampai melewati datangnya tahun 2025. Jadi al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Ilmu yang sudah kita terima berbuah faham itu gak ada gunanya, sekalipun itu ilmu tasawuf, manakala tidak disertai amal. Pak Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan dalam kitab Hikam tentang amal Pak ya, itu seperti patung Pak, seperti patung yang tidak ada ruhnya. Gak ada ruhnya. Ilmu yang sudah kita dapatkan tapi tidak kita amalkan, laksana patung yang tidak ada ruhnya. Yang jegidek meneng kayak ugek-ugek. Gidek. Udah. Lah, dalam hal pengamalan sirul asr itu tidak harus ditentukan harus. Wah, niki. Anda di tempat khusus, enggak. Itu terjadi di dalam surah Al-Insan 25 itu menunjukkan di tempat umum. Tergantung media sampean. Medianya Anda itu lewat apa jenenge niku lho. Banyolan, apa TV lho apa ya. Ludruk, apa bisa Pak itu. Anda terapkan di situ. Tergantung Allah menghadapkan aktivitas Anda itu yang bagaimana. Bisa itu kau laksanakan sirul asr di tengah-tengah itu. Tergantung. Tidak harus kita itu jasad tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Kita pun jasad ketika tidak berinteraksi juga ditekankan untuk melaksanakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Isyaroy seperti itu. Dikala kau sepi, waktunya berarti malam, bahasa isyarahnya itu malam, berarti jasad tidak berinteraksi dengan urusan makhluk. Udah, kamu meditasilah, bertapalah, jalani ya tetap lewat sirul asrar. Hanya ini Pak. Nah, jadi gunakan ini miturut sistem umum dan khusus. Urusan Anda itu nanti bagaimana, udah los mawon. Urusan orang lain berkomentar bagaimana, los saja. Yang penting fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguh tali Allah ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah mungkin sedikit pemaparan tentang masalah proses sedekir sirul asrar menuju fana'ul dzikri, yang itu sudah tertuang di dalam surat Al-Anbiya dan seterusnya. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sekali lagi
saya garis bawahi atau saya simpulkan, hanya dengan melalui zikir sirul asrar di su'aul basiroh menuju ainul basiroh, itulah Anda akan bisa sampai ke fana'ul zikri. Allah sudah beri satu janji terhadap kita, bahwasanya barang siapa yang beringinan bertemu Allah pada waktu yang telah dijanjikan Allah pasti datang. Kapan itu? Ketika saat Anda proses su'aul basiroh, zikir ke ainul basiroh, itulah detik-detik dikatakan bertemu Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo menawi ada yang ditanyakan, kami persilahkan.